Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pelayan firman ibadah saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marson L. Moganti, Sarjana Teologi. Memulaikan ibadah, jemaat dijemput berdiri. Kita puji Tuhan dari PKG nomor 48 seperti rusa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat, silakan duduk. Baiklah, bersama-sama kita akan mendengarkan nats pembimbing dalam ibadah minggu kita saat ini, terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikianlah nats pembimbing kita.
Mari kita sambut dengan menyanyikan PKG nomor 10 ayat yang pertama, Terpujilah Allah. Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmat-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam prosesi pengakuan dosa. Mari dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan diri-Nya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian di dalam damai sejahtera Tuhan. Mari saudara-saudara, kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan PKG nomor 22 ayat 1 dan 2. Bertobatlah dan balik pada Bapa.
dan balik pada Bapa di sana. Dengan kesetiaannya Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau akan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pembacaan amanat hidup baru, saya jemput kita berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi pasal 2, ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, sebaliknya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Mari kita sambut pembacaan amanat hidup baru ini dengan menyanyikan PKG 135 ayat 1 dan 2. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup
Jemaat, silakan duduk kembali. Untuk pembacaan dan pelayanan firman Tuhan, marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, yang kami agungkan dan muliakan di dalam Kristus Yesus Juru Selamat, Allah yang kami percaya selalu setia menjaga dan memelihara kami siang maupun malam. Kepadamu Tuhan, saat ini kami datang menyembah, kami datang mengagungkan dan mempermuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini pun, kami datang memohon supaya Engkau berfirman kepada kami semua, karena kami percaya firman-Mu lah yang akan menyelamatkan kami. Sebab itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, dan terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka firman Tuhan sebagaimana terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 10. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketenangan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Salam. Harapan saya kita semua pada saat ini ada di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan, walau kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 38 dari bacaan kita tadi akan menjadi pokok perenungan kita, sehingga kita akan dituntun untuk memahami bagaimana kita sungguh mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan pada situasi dan keadaan yang saat ini kita rasakan.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jemaat kekasih Tuhan, keadaan dunia saat ini sungguh mencemaskan. Karena bencana demi bencana datang silih berganti, tidak pernah kita duga. Dan saat ini pun saudara-saudara, kita masih diperhadapkan bagaimana COVID-19 menyebar hampir di seluruh dunia. Dan sesuai berita yang kita dengar di televisi, sudah kurang lebih 185 negara yang dilanda COVID-19. Bahkan saat ini juga tidak ada wilayah provinsi yang ada di Indonesia yang tidak luput dari penyebaran COVID-19 itu. Saudara, dalam kondisi seperti ini, adakah yang dapat kita banggakan? Adakah hal yang kita tahu dan percaya dapat menyelamatkan kita, dapat memberikan kepada kita jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang ada? Uang, harta benda, kemewahan, pangkat jabatan, atau status sosial, atau keangkuhan dan kesombongan, keperkasaan kita. Kesemuanya saudara-saudara, tidak ada yang dapat menolong atau memberi jaminan atau jalan keluar untuk menyelamatkan kita. Tetapi saudara-saudara, bagi kita tidak ada jalan lain selain kita datang mendekat kepada Tuhan dan beriman sungguh-sungguh kepadanya. Dan kita selalu berserah diri hanya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memiliki dasar iman yang kuat dan teguh adalah kunci untuk dapat bertahan menghadapi cobaan dan masalah yang ada. Karena firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman kita dapat melihat sisi positif di balik setiap masalah atau peristiwa yang sedang terjadi, saudara. Dan tanpa iman yang kokoh dan teguh, tanpa kita sungguh percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan penyelamatan Tuhan, dan berserah penuh kepada otoritas kuasa penyelamatan Tuhan itu sendiri, maka saudara, kita akan sama seperti orang-orang Israel yang dibawa kepemimpinan Musa saat mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Di tengah-tengah perjalanan mereka berbalik dari Tuhan. Oleh karena situasi keadaan yang mereka alami dalam perjalanan membuat mereka frustrasi, membuat mereka takut, membuat mereka rapuh dalam iman kepada Tuhan. Saat Musa naik ke Gunung Sinai, mereka berseru kepada Harun supaya Harun membuat bagi mereka ilah lain, yaitu lembu emas tuangan
supaya itu yang menggantikan posisi Allah yang mereka akan jadikan untuk memimpin mereka dalam perjalanan yang mereka akan lalui. Inilah saudara-saudara yang membuat Allah murka atas mereka, sebab mereka telah mundur dari kepercayaan mereka yang selama ini telah mereka bangun bersama dengan leluhur mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mengancam kepada mereka melalui Musa bahwa Tuhan tidak lagi akan berjalan bersama dengan mereka melalui tiang awan dan tiang api, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Karena Tuhan berkata, jika aku ada di tengah-tengah mereka, maka aku akan memusnahkan mereka dengan murkaku. Betapa saudara, itu hal yang sangat mengerikan bagi bangsa Israel, bagi Musa, sehingga Musa berseru kepada Tuhan memohon pengasihan, sebagaimana nas pembimbing kita yang kita dengarkan di awal ibadah ini. Musa berkata kepada Tuhan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Saudara, betapa Musa merasa dikuatkan, merasa dihiburkan, merasa ditopang oleh Tuhan saat Tuhan berfirman kepadanya, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita saat ini, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi keadaan yang sungguh menakutkan? COVID-19 memutus semua mata rantai, baik kehidupan kekerabatan kita dengan sesama kita, maupun hubungan kita dengan orang lain. Saat ini tidak berjalan lagi sebagaimana biasanya. Bahkan ada banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup. Ada banyak pekerja-pekerja yang berhenti dari pekerjaannya. Betapa saudara-saudara, kita semua dibuat takut, khawatir. Bahkan pemerintah bangsa-bangsa saat ini, betapa mereka berupaya untuk mengatasi apa yang harusnya mereka lakukan dalam menjawab tantangan yang ada. Kita lihat ada banyak uang yang digelontorkan untuk membiayai. Pada saat ini bukan lagi membiayai mesin-mesin perang, tetapi semua bangsa berlomba untuk membiayai apa yang dapat menyembuhkan manusia, menyehatkan manusia. Obat-obat diupayakan. Nah, saudara-saudara, ini memang dilema yang kita hadapi bersama. Apakah saudara-saudara dengan peristiwa atau situasi yang ada di hadapan kita, kita pun akan tetap beriman kepada Tuhan? Kita tidak takut kepada siapapun selain Tuhan.
Artinya saudara-saudara, dalam situasi seperti ini akan ada banyak cobaan dan godaan yang datang hendak menggoda iman kita. Nah, saudara-saudara, saya ingat beberapa minggu yang lalu ada peristiwa di mana ibu-ibu atau saudara-saudara tengah malam bangun, telepon kiri kanan semua saudara-saudara, anak-anak yang jauh maupun dekat, supaya mereka mencari telur ayam kampung untuk direbus lalu dimakan sebelum jam 4 subuh. Nah, saudara-saudara, ini juga merupakan satu hal yang sangat membuat kita tidak lagi melihat siapa sesungguhnya kita, siapa sesungguhnya Allah. Seakan-akan kita mundur dari kepercayaan iman kita kepada Allah, beralih kepada telur ayam. Atau saudara-saudara akan banyak ada tawaran, harus memakai ini. Ada nenek moyang punya benda-benda pusaka, pakai itu supaya kamu terhindar dari COVID-19. Atau pergi tidur di kubur leluhur, karena nanti dari situ akan ada petunjuk supaya kamu terbebas dari COVID-19. Nah, saudara-saudara, inilah yang disampaikan firman Tuhan. Kita dengar, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara, mari saya menyampaikan kepada kita semua, kiranya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan pernah bergeser. Kita tidak akan pernah menyangkali Tuhan. Kita tidak akan pernah mundur dari iman kita. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus kita telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Lewat pengorbanannya, lewat kebangkitannya, hidup dari antara orang mati. Merupakan satu jaminan bagi kita bahwa bersama Tuhan kita akan mendapatkan jalan keluar. Bersama Tuhan kita akan terus mendapat kasih karunia di hadapannya. Terpujilah Tuhan. Allah itu sungguh baik. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan pujian yang akan dibawakan vokal grup Filia. When there seems to be no way, He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His name, He will make a way. But the war will still remain.
love and stand for each day. He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Terima kasih kepada vokal grup Filia yang telah memuji Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada doa syafaat. Kita dengarkan pokok doa syafaat. Pokok doa Minggu 26 April 2020. Jemaat yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan yang memberi dana kebersamaan. Bapak Leo Fajar Kristono, keluarga Takaendengan Makatei, keluarga Siwi Pandaleke, keluarga Nelo Tungka, keluarga Tahulending Turangan, Ibu Clara Mawa, keluarga Arsadana Kalesu, keluarga Tarore Gugu, keluarga Siwi Aror, keluarga Nainggolan Tumakaka, keluarga Ontoni Pelanewen, keluarga Pikoli Tontou, Ibu Helmina Mawa, anak Dian Limbong, keluarga Lumi Megawe, Bapak Rudi Porayo Esos, keluarga Lolon Tandirerung, keluarga Languyu Tarusu, keluarga Roring Badarudin, keluarga Kuhambo Tanak, keluarga Ruru Kadang, saudari Diana Rombo, Ibu Linda Liho, keluarga Megati Rompas, keluarga Karore Leder, lansia, Oma Mangundap Tuela, Oma Kabilaha, Oma Ros Padaga, Oma Porayotan, Oma Kalengkongan Pele, Oma Mauntu Ponto, Oma Koni Ponto, Oma Lianto Siulan, Oma dan Opa Betosi Bansawena. Jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, Ibu Metusala Abram, Oma Lanimoto, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Karundeng Bode, mereka yang sakit karena COVID-19. Hamba-hamba Tuhan
penatua, diaken, panitia-panitia, BPP, pekerja gereja, pekarya, orgelis, kantoria, operator sound system, kostor, security, janda duda, anak yatim piatu, orang terpenjara yang ada dalam kekurangan, pemerintah, TNI, Polri, para tenaga medis, jemaat yang bersyukur atas ketambahan usia pribadi dan usia perkawinan, Salomita AG Rembet, Bapak Andis Asri, anak Gea Asri, Karenia CV Supit, Jefferson Robert Languyu, Gilbert Stefano Kiding, Nyonya Berta Tompodung Soputan, Rinaldi Tasiabe, Bapak Emil Susanto, Pendeta Marson El Moganti STH, Sumarkanaen Sembiring, Claudio Apriliano Takaendengan, George Eduardo Jacobs, Ingrid Anastasia Eskarel, keluarga Rembet Rembang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Jika pada hari ini, di mana Engkau telah memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing lewat ibadah yang boleh terselenggara. Kami tahu ini semua kami alami juga karena kemurahan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kiranya Tuhan memberkati kami semua yang datang di hadapan-Mu tersungkur di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami di dalam penyembahan dan ibadah yang kami lakukan. Sebab kami percaya Engkaulah Allah satu-satunya di dalam Kristus Yesus yang selalu setia menjaga dan memelihara kami dan menyelamatkan kami. Tidak ada ilah-ilah lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan, jika saat ini dalam ibadah ini kami boleh mendengarkan berita firman-Mu. Kiranya iman percaya kami akan semakin kokoh dan teguh hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya bersama Tuhan kami dapat melewati setiap persoalan-persoalan kehidupan yang kami alami. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar yang akan kami lalui. Karena Engkau sungguh ajaib bagi kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah semua umat Tuhan yang menyembah Engkau, yang beribadah kepadamu, yang mendengarkan firman-Mu, walau mereka ada saat ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan kasihanilah mereka, berkatilah mereka. Dari apa yang mereka harapkan, mereka rindukan, boleh terjadi di dalam persekutuan rumah tangga keluarga mereka. Itu dinyatakan oleh Tuhan, mereka alami, mereka rasakan. Sebab pengharapan mereka hanya kepadamu. Ya Engkau yang selalu setia bagi kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, demikian kami bawa pada saat ini semua ungkapan-ungkapan syukur yang disampaikan oleh jemaat-Mu.
Tuhan mendengar nama mereka satu persatu telah dibacakan oleh diaken. Tuhan, indahkanlah ucapan-ucapan syukur yang mereka telah berikan kepadamu, karena mereka tahu sumber segala berkat hanya dari Tuhan. Apa yang telah mereka beri untuk dana kebersamaan juga Tuhan berkati. Sebab mereka tahu tanggung jawab dalam berjemaat untuk menopang seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mereka bersyukur kepada Tuhan, sebab apa yang mereka beri dari Tuhan jua asal. Berkatilah mereka sekalian Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan yang mereka buat dan lakukan. Juga berkati mereka yang merasakan ketambahan usia, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Umur yang mereka terima juga karena kuasa Tuhan, bukan karena kesanggupan kemampuan yang mereka miliki, tetapi mereka percaya semua karena anugerah Tuhan, sehingga mereka semua bersyukur kepadamu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, demikian kami bawa dalam doa ini semua lansia yang juga terus ada dalam persekutuan bersama keluarga. Tuhan pun tahu mereka semua. Tuhan mengasihi mereka. Kiranya kasih sayang Tuhan tetap mereka alami, mereka rasakan melalui anak-anak dan cucu dalam lingkup keluarga di mana mereka berada. Juga Tuhan, Engkau kiranya akan menyembuhkan mereka yang ada di dalam keadaan sakit maupun yang ada di dalam pemulihan karena sakit yang mereka rasakan. Kiranya pengharapan mereka tidak sia-sia, karena kami percaya Yesus tabib yang agung. Yesus akan beri pertolongan sehingga mereka sungguh diberi kekuatan dan kesehatan, kesembuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, demikian hamba berdoa untuk semua orang yang merasakan sakit karena COVID-19. Tuhan memberkati semua pertolongan para medis dan dokter, semua makanan, minuman, obat-obatan. Kiranya mereka akan dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu harapan mereka, itu iman mereka, supaya Tuhan menolong mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga hamba berdoa untuk semua pelayan hamba Tuhan, penatua, diaken, panitia-panitia yang ada, BPP, pekerja gereja, orgelis, prakarya, juga kantoria, juga kostor dan security. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua supaya kami tetap dapat melakukan tugas tanggung jawab kami untuk melayani Tuhan pada situasi keadaan apapun. Kami selalu menyatakan bakti kami kepadamu Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga hamba berdoa untuk semua janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terpenjara yang ada di dalam kekurangan. Tuhan pun mengasihi mereka, Tuhan pun menolong mereka dalam keberadaan mereka. Tuhan mampukan kami semua, bahkan sekalian orang-orang yang dekat dengan mereka, untuk menyatakan kasih-Mu, meringankan beban penderitaan yang mereka alami, supaya mereka pun tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Juga Bapa di surga, hamba berdoa untuk pemerintah bangsa kami, TNI, Polri, semua petugas medis, semua dokter. Tuhan tahu apa yang saat ini menjadi pekerjaan mereka. Tuhan tahu mereka yang ada di dalam
kesatuan gugus tugas COVID-19, baik mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah dan desa. Tuhan, tolonglah mereka semua. Berkatilah mereka semua. Teristimewa, Tuhan memberkati pemerintah kami yang ada di Kabupaten Poso ini. Bapak Bupati bersama semua jajaran pemerintahan. Tuhan beri hikmat akal budi kepada mereka sekalian. Tuhan beri kesanggupan kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang berat dalam situasi keadaan kami yang saat ini sungguh kami rasakan betapa mengkhawatirkan kami. Tetapi kami percaya sebagai orang percaya, hanya Tuhan penolong kami. Tuhanlah yang akan menjadikan mereka tetap kuat, teguh untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka. Tuhanlah yang akan menyelamatkan mereka, menghindarkan mereka dari sebuah mara bahaya, cobaan, kuasa kegelapan, sakit, penyakit. Supaya mereka tetap melakukan tugas dengan sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan menopang mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang juga akan beraktivitas melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka pada hari-hari di minggu yang akan kami jalani ke depan. Tuhan tahu mereka semua, baik sekalian pejabat-pejabat pemerintah, sebagai aparatur sipil negara, sebagai guru, pengusaha, wira swasta, petani, sopir, tukang ojek, tukang kayu, tukang batu, pedagang, ibu rumah tangga, kepala keluarga, semua bapak, ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, sampai anak-anak yang masih bayi pun. Kiranya mereka sekalian dalam beraktivitas ada di dalam naungan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Karena hamba percaya, kami percaya hanya kuasa Tuhan itu yang dapat menyelamatkan kami semua. Sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya, cobaan, kuasa kegelapan. Kami dilepaskan dari yang jahat, sakit, penyakit dijauhkan dari kami. Jika ada orang-orang yang membenci kami, yang merencanakan kejahatan kepada kami, kami percaya mereka tidak akan dapat menjangkau kami. Karena kuasa Tuhan sempurna, itulah kota benteng kami yang kokoh dan teguh, perisai yang menyelamatkan. Sehingga kami terus dapat menjalani hari hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah namamu. Kami Tuhan tidak datang memerintahkan Dikau, tetapi jadilah kehendak-Mu. Demikian Tuhan mengasihi mereka yang berhari ulang tahun, juga secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan yang mereka alami dan rasakan. Diberkatilah kehidupan yang telah mereka terima daripada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami, karena Engkaulah Allah kami yang selalu menentukan perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan. Baiklah, saat ini kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat apa kata firman di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 demikian. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sementara kita memberikan persembahan syukur, kita akan puji Tuhan melalui PKG nomor 100 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Pengharapan kini dan selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akan mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan untuk mendukung pelayanan di gereja Tuhan. Dan saya mengajak kita semua jemaat untuk bangkit berdiri. Setelah kita mendoakan persembahan, kita akan melakukan PKG 97 Betapa Hatiku. Mari kita satu hati kita berdoa.
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita dengarkan warta Minggu 26 April 2020. Yang pertama, ibadah evangelisasi tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Rabu. Yang kedua, ibadah kategorial dilaksanakan setiap hari Jumat di rumah masing-masing. Yang ketiga, persembahan setiap ibadah minggu, kelompok dan kategorial akan dikumpulkan oleh majelis masing-masing kelompok. Yang keempat, menghimbau kepada seluruh warga jemaat sebagai anggota masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan anjuran pemerintah, baik pusat, provinsi, dan Kabupaten Poso tentang penanganan COVID-19. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan berdoa. Sekian dan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita akan berdoa, doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Terimalah berkat Tuhan.
Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk, kita masuk saat teduh. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mintalah Tolongan dari Tuhan.